Pernah nggak kamu ngerasa, kamu setia, tapi waktu malah menguji dengan cara yang nggak kamu duga? Namaku Ifah, 36 tahun. Suamiku Adnan, seorang kapten kapal yang hampir setengah hidupnya dihabiskan di laut. Setiap kali dia berangkat berlayar, rumah ini seperti kehilangan napasnya. Malam-malamku sunyi, hanya ditemani suara ombak dari radio pelabuhan. Sampai suatu hari, reuni kecil sekolah mengubah semuanya. Aku bertemu John, ketua kelasku dulu, yang dulu sering bantu aku ngerjain PR dan diam-diam suka ngelindungin aku dari teman-teman nakal. Dan anehnya, senyum John malam itu terasa hangat, terlalu hangat untuk hati yang sudah lama dingin. Namaku Ifah, 36 tahun. Aku tinggal di rumah kecil di pinggir pelabuhan. Dari jendela ruang tamu, aku bisa melihat kapal-kapal besar bersandar, lalu perlahan menghilang di balik laut lepas. Salah satunya seringkali membawa pergi suamiku, Adnan, seorang kapten kapal kargo. Setiap kali Adnan berangkat, rumah ini seperti kehilangan denyutnya. Tak ada suara langkah kaki beratnya di pagi hari, tak ada tawa pelan ketika kami makan malam sederhana bersama. Semua berubah menjadi sepi, hanya ada jam dinding yang berdetak pelan, dan angin laut yang masuk lewat celah jendela. Aku selalu bilang pada diriku sendiri bahwa aku kuat, bahwa ini bagian dari perjuangan kami. Tapi kadang, saat malam tiba, aku hanya bisa duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang tak kunjung berbunyi. Sinyal laut sering membuat Adnan sulit dihubungi. Dan di saat-saat itu, rasa rindu perlahan berubah jadi sepi yang menusuk. Hari-hari terasa panjang. Aku tetap mengajar di TK dekat rumah, mencoba sibuk agar waktu berjalan lebih cepat. Tapi setiap pulang, aku disambut dengan kesunyian yang sama. Kadang aku berbicara dengan foto Adnan di dinding, pura-pura ia sedang mendengarkan. Sampai suatu sore, undangan grup WhatsApp lama muncul di ponselku, reuni SMA angkatan 2005. Awalnya aku ragu datang. Tapi, setelah sekian lama hidup dalam rutinitas yang itu-itu saja, entah kenapa aku ingin keluar sejenak dari lingkar sepi ini. Di hari reuni, aku mengenakan blus sederhana dan kerudung coklat muda. Di ruangan yang penuh tawa dan nostalgia itu, aku melihat banyak wajah yang dulu hanya jadi kenangan. Tapi di antara semua itu, ada satu wajah yang membuatku terpaku. John, ketua kelasku dulu. Dia masih sama seperti dulu. Ramah, tenang, dan punya senyum yang bisa membuat orang merasa aman. Kami saling menyapa, dan obrolan mengalir begitu saja. Tentang masa sekolah, tentang cita-cita, tentang hidup yang ternyata berjalan jauh dari yang kita bayangkan. Aku sering lewat depan rumahmu, Fah, katanya sambil tersenyum kecil. Cuma gak pernah berani nyapa, takut ganggu. Aku tertawa pelan, tapi di dalam hati ada sesuatu yang bergerak pelan, rasa hangat yang aneh, yang sudah lama hilang. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku bahagia bisa bertemu teman lama. Tapi di sisi lain, aku takut dengan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dada. Sesuatu yang bahkan belum berani aku akui, bahkan pada diriku sendiri. Sejak malam reuni itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku mencoba kembali ke rutinitas, mengajar anak-anak, menyiapkan makan malam, lalu menatap laut setiap sore sambil menunggu kabar dari Adnan. Tapi di sela kesibukan itu, bayangan wajah John kerap muncul begitu saja. Awalnya aku anggap biasa, mungkin hanya nostalgia masa sekolah. Tapi setiap kali ponselku bergetar dan muncul namanya, jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Pesan-pesannya sederhana, sopan tapi hangat. Udah makan, Fa? Ngajar hari ini capek nggak? Hal-hal kecil seperti itu membuatku merasa diperhatikan. Sesuatu yang jarang kurasakan akhir-akhir ini. Adnan masih sering menghubungi lewat pesan suara, tapi obrolan kami kini terasa berbeda. Pendek, datar, dan lebih banyak soal pekerjaan. Aku lagi di tengah laut, sinyal susah, katanya. Aku paham. Aku tahu ini bagian dari tugasnya, tapi di balik pengertian itu, ada ruang kosong yang makin besar. Suatu sore, John menawariku tumpangan pulang setelah aku menghadiri rapat guru di kota. Aku sempat ragu, tapi langit sudah mendung. Aku pun setuju. Dalam perjalanan, kami banyak berbicara tentang masa lalu, tentang kesibukan masing-masing, bahkan tentang perasaan kehilangan. Kadang, orang yang kita sayang gak selalu bisa hadir kapan kita butuh, katanya pelan sambil tetap menatap jalan.
Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa seperti menyentuh sesuatu yang dalam. Sejak hari itu, John makin sering menghubungi. Kadang hanya sekadar menanyakan kabar, kadang mengirim foto pemandangan yang katanya mengingatkannya padaku. Aku berusaha menjaga jarak, tapi semakin dijaga, rasanya semakin sulit. Ada kenyamanan yang tumbuh tanpa aku sadari. Suatu malam, aku menatap layar ponsel lama. Foto pernikahan kami masih jadi wallpaper. Aku dan Adnan tersenyum, memegang tangan satu sama lain. Aku mencoba mengingat rasanya dulu, saat semuanya terasa penuh cinta dan keyakinan. Tapi yang kurasakan justru perih. Seperti sedang berjuang mencintai seseorang yang semakin jauh. Aku tahu aku salah. Aku tahu rasa ini tak seharusnya ada. Tapi di antara sepi yang panjang dan jarak yang membentang, hati kadang tak mau diatur oleh logika. Dan di malam yang sunyi itu, pesan dari John kembali masuk. Kalau kamu butuh teman cerita, aku di sini, Fa. Aku menatap layar ponsel lama. Terlalu lama. Sampai akhirnya jariku menekan tombol balas. Tanpa sempat kupikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Pesan dari John menjadi bagian dari rutinitasku yang baru, sesuatu yang diam-diam kutunggu setiap pagi. Kadang ia hanya mengirim candaan ringan, kadang menanyakan kabar, atau sekadar bilang, jaga kesehatan, ya, sederhana, tapi cukup untuk membuatku merasa tidak sendiri. Di sisi lain, Adnan makin jarang memberi kabar. Katanya cuaca di laut sedang buruk, komunikasi sulit. Aku mencoba memahami, tapi setiap kali menatap ponsel yang tak kunjung berbunyi, hatiku mulai lelah. Ada perasaan seperti sedang menunggu seseorang yang mungkin sudah tidak memikirkan hal yang sama. Suatu sore, John datang ke sekolah. Katanya kebetulan lewat dan ingin mampir. Ia membawa sekotak roti yang katanya kesukaanku sejak SMA. Kami duduk di taman sekolah, berbincang seperti dua teman lama. Tapi di antara tawa ringan itu, ada jeda yang membuatku gugup. Tatapan matanya terasa berbeda, lebih hangat, lebih lama. Dan saat aku berpaling, aku bisa merasakan detak jantungku sendiri begitu keras. Aku tahu kamu masih nunggu dia, Fa, ucap John pelan. Tapi kadang, orang yang terlalu lama menunggu malah kehilangan dirinya sendiri. Aku tak menjawab. Kata-katanya menembus dinding pertahananku. Aku ingin marah, tapi yang keluar justru diam panjang. Sejak hari itu, kami makin sering bertemu. Bukan karena rencana, tapi karena keadaan selalu membawa kami ke tempat yang sama. Kadang di warung kopi, kadang di pasar. John selalu punya cara membuatku tertawa di tengah penat. Membuatku lupa sejenak pada jarak yang terus membentang antara aku dan Adnan. Namun di balik semua itu, rasa bersalah mulai tumbuh. Setiap kali aku menatap cincin di jariku, ada perasaan takut. Takut melangkah terlalu jauh, tapi juga takut kehilangan kenyamanan yang selama ini kubiarkan tumbuh. Malam itu John mengirim pesan. Aku cuma pengen kamu tahu aku peduli sama kamu, lebih dari yang seharusnya. Aku terdiam lama. Mataku panas, hatiku bergetar. Antara ingin memblokir pesannya, atau membalasnya dengan jujur tentang apa yang kurasakan. Tapi sebelum sempat kutentukan, ponselku berdering. Nama itu muncul di layar Adnan. Tanganku gemetar. Suara di seberang terdengar berat. Fan, aku mau ngomong sesuatu, tapi tolong jangan kaget. Jantungku seolah berhenti. Malam yang sunyi tiba-tiba berubah menjadi detik yang paling menegangkan dalam hidupku. Suara Adnan di seberang telepon terdengar pelan, tapi tegas. Fa, aku minta maaf. Aku nggak bisa pulang dalam waktu dekat. Ada masalah di kapal, dan kemungkinan besar aku harus tinggal di sini lebih lama. Aku terdiam, bukan karena kabar itu mengejutkan, tapi karena hatiku sudah terlalu lelah menunggu. Berapa lama, Mal? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Entahlah, Fa, bisa berbulan-bulan. Aku cuma minta kamu kuat ya. Aku menutup telepon tanpa kata. Di dada, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Antara kecewa, sedih, dan pasrah. Malam itu, aku duduk di teras, menatap langit gelap, mencoba menenangkan diri. Tapi yang muncul justru pesan dari John. Kalau kamu butuh teman, aku di depan rumah. Cuma mau pastiin kamu gak sendirian. Aku ragu, tapi akhirnya melangkah keluar. John berdiri di depan pagar dengan wajah cemas. Aku dengar kamu kelihatan sedih tadi di sekolah. Aku menunduk menahan air mata.
Aku cuma capek, John. Tanpa banyak bicara, dia duduk di sampingku. Kami hanya diam. Suara ombak terdengar dari kejauhan, dan dalam hening itu aku sadar. Kedekatan ini sudah terlalu jauh. Aku nggak bisa terus begini, kataku akhirnya. John menatapku pelan. Aku tahu, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli. Aku menatap wajahnya yang tenang itu, lalu menggeleng. Aku sudah punya suami, John. Aku cuma lagi lupa arah. Air mataku jatuh. Bukan karena John, tapi karena aku akhirnya sadar. Bukan kesepian yang membuatku hampir tersesat, tapi rasa kehilangan yang tidak pernah kuterima dengan ikhlas. Keesokan paginya, aku menulis pesan singkat untuk John. Terima kasih, tapi aku harus belajar berdiri sendiri. Lalu aku hapus semua pesan kami dan mematikan ponsel untuk sementara. Beberapa minggu kemudian, Adnan akhirnya menelepon lagi. Ia bilang kapal mereka akan berlabuh di pelabuhan Surabaya bulan depan. Suaranya terdengar letih tapi jujur. Aku tahu aku sering bikin kamu nunggu, Fa. Aku cuma pengen kamu tahu, aku tetap pulang buat kamu. Aku terdiam, menahan air mata. Aku di sini, Mal. Aku masih di rumah. Malam itu aku menatap laut dari jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa tenang. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena aku sudah berdamai dengan hati sendiri. Kesetiaan tak selalu berarti tanpa goyah. Kadang, hati diuji di saat kita paling kesepian. Tapi cinta yang sejati adalah ketika kita mampu menahan diri. Bukan karena takut kehilangan, melainkan karena kita tahu yang benar akan selalu kita jaga, meski dunia mencoba menggoyahkannya.